Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari 2 topik pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Miss akan menjelaskan pertama bahasa Indonesia, lalu IPA. Bahasa Indonesia tetap kita akan mempelajari tentang gagasan pokok. Nah, masih ingat minggu lalu Miss sudah memberikan catatan mengenai permainan-permainan tradisional. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia menari, bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lainnya yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Nah, permainan engklek ini permainan seperti lompat yang digambar di tanah. Nah, anak-anak, selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak sekali permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo batu atau lompat batu yang dilakukan oleh masyarakat Nias. Berikut Miss akan bacakan ceritanya tentang permainan lompat batu ini. Kamu dengarkan baik-baik ya. Fahombo batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, coba sebelum Miss menjawab yang mana paragraf utama atau paragraf pokok dan paragraf pendukung, coba anak-anak pikirkan atau ingat-ingat atau ulang lagi cerita yang tadi. Nah, di sini coba kamu tentukan paragrafnya sebelum Miss jawab dengan membaca paragraf atau tulisan yang tadi ya. Oke, paragraf pertama Miss ambil contoh dari paragraf pertama. Yang pertama Miss ambil inti-intinya. Yang pertama adalah tradisional lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Baru yang ketiga adalah lompat batu. Oke, di sini Miss tentukan bahwa tradisi lompat batu berasal dari suku Nias adalah merupakan gagasan pokok dan selebihnya adalah gagasan pendukung. Nah, oke, untuk paragraf pertamanya ini akan Miss buat rangkaiannya, yaitu paragraf utama atau paragraf pokoknya tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Lalu anak-anak bisa baca tentang gagasan pendukungnya. Nah, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harusnya bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, permainan tradisional yang berada di dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Sangat luar biasa banyaknya ya. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Oke, Miss tanya dulu, pernah nggak anak-anak coba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan dengan kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Nanti anak-anak boleh coba ya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Ayo anak-anak yang pernah memegang gendang dan membunyikannya. Nah, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulitnya bergetar. Nah, getar ini yang akan menghasilkan bunyinya. Bunyi tersebut masuk ke semua rongga-rongga yang berada di dalam kulit atau yang di dalam gendang itu. Makin kecil dan panjang rongga gendang, makin nyaring bunyinya. Nah, bacaan teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih memahami. Nanti baca di buku tema 1 ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, di sini akan Mas menjelaskan sedikit tentang pemantulan penyerapan bunyi. Nah, yang pertama adalah pemantulan bunyi.
Pemantulan bunyi itu Miss ambil contoh sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Kamu dapat melihat gambar kalau kamu berteriak ke arah tembok atau ke arah pebukitan, maka dia akan memantulkan bunyinya sehingga kita dapat mendengarnya kembali. Yang kedua adalah penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Ini juga disebut dengan peredam, sehingga bunyi itu tidak keluar dari ruangan. Ini contohnya seperti studio musik. Nah, kalau di studio musik itu biasanya ada peredam di ruangannya, sehingga kalau kita latihan atau bernyanyi di dalam suatu ruangan musik yang penuh dengan peredam, suara-suara dari luar tidak akan ikut terekam. Maka jadi untuk merekam sesuatu kita perlu peredam. Nah, itu dia kira-kira contohnya. Oke, macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul itu ada dua, yaitu gaung atau kerdam, dan yang kedua adalah gema. Nah, ini yang pertama adalah gaung atau gerdam. Gaung atau gerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Contohnya ada pada gambar, kita boleh berteriak di dalam kamar mandi. Nanti coba anak-anak praktekkan sehingga terjadi pemantulan nanti dia. Yang kedua adalah gema. Nah, gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Contohnya kita berteriak di lapangan. Nah, itu dia. Jadi dia bisa dipantulkan, tapi yang kita dengar adalah gemanya. Di situ sudah ada Miss buat contoh-contohnya. Contoh-contoh gema itu sering terjadi di gua, lembah, bukit-bukit yang permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita mempelajari 2 pembelajaran. Yang pertama adalah tentang gagasan pokok, yang kedua adalah tentang IPA, yaitu tentang bunyi. Bunyi itu adalah merupakan sebuah gelombang yang memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan diserap. Tadi macam-macam bunyi pantul adalah gaung dan gema. Gagasan pokok masih kita pelajari selalu ya anak-anak. Oke, nanti coba anak-anak baca bukunya di buku tema 1 sebagai pendalaman dan sebagai latihan-latihan anak-anak untuk tetap membaca dan belajar di rumah ya. Nanti Miss kasih catatan berupa file. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat anak-anak Miss. Terima kasih. Goodbye.